Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi ya pada hari Rabu. Untuk minggu lalu kebetulan untuk kelas D ya kita menggunakan perkuliahan asinkronus ya. Jadi kita memanfaatkan recording kebetulan dari kelas A kemarin ada perkuliahan di hari Senin yang sebelumnya, kemudian kebetulan ada pilkada ya, jadi teman-teman kemarin saya beri ini ya recording kemudian menyelesaikan tugas gitu ya, sama sih kelas A juga. Kemudian untuk agenda hari ini adalah pembelajaran untuk membahas topik hari ini, kemudian nanti di akhir nanti semoga nanti saya nggak kelebihan waktu. Kemarin kebetulan di kelas A kelebihan waktu saya, jadi kelewat mau bahas video gitu seperti biasa di akhir dari kaitannya pembelajaran biasanya saya coba bahas untuk video, jadi nanti teman-teman diskusi itu video, baru nanti di akhir ada penugasan ya, semacam kenapa ada penugasan, karena penugasan itu buat mereview sih sebenarnya seberapa jauh mungkin kaitannya pembahasan terkait materi dan juga pemahaman teman-teman. Kemudian kemarin kebetulan dari teman-teman yang kelas A ya ada pembahasan terkait pembahasan UTS, jawaban UTS ya. Saya nanti coba lihat waktunya juga, sama saya tawarkan juga untuk kelas B ini mau dibahas atau tidak untuk UTS-nya ya. Kemarin kalau teman-teman yang lihat recording mungkin sudah ada ya pembahasannya, jadi bisa ya di sana, tapi nanti kalau misalkan ada waktu, misalkan teman-teman menginginkan untuk dibahas, kita bahas lagi juga nggak apa-apa nanti di akhir, seperti itu ya untuk agenda kita hari ini. Kemudian saya share dulu untuk presentasinya sebentar. Apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Sudah, Bu. Mungkin ini ya nanti akan di sini kita akan membahas topik dalam kaitannya leadership dan juga communication, kepemimpinan dan juga komunikasi ya. Untuk kepemimpinan tersendiri ini nanti ada beberapa teori ya, banyak sih, kebanyakan lebih kayak teori ya, jadi mungkin teman-teman agak bosan ya. Kalau di komunikasi kita lebih nanti belajar terkait proses komunikasi, media, mungkin kalau komunikasi teman-teman sudah lebih sering ya kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi kondisi pandemi juga pasti kita biasa ya menggunakan media-media komunikasi yang bisa membantu kita tetap terhubung dengan rekan-rekan yang lainnya gitu. Untuk capaian pembelajaran kita yang mata kuliah, untuk yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku kelompok dan sistem organisasi ya. Untuk setelah UTS, fokus pembelajaran kita adalah di perilaku kelompok ya. Nanti di akhir kita sedikit bahas terkait sistem organisasi. Kemudian untuk ini yang kemarin saya lupa sih, ini masukkan di dalam CPMK untuk di awal-awal sebelum UTS. Jadi kita sebenarnya sudah belajar ya, teman-teman mahasiswa sudah belajar menganalisis dari segi individu itu di sebelum UTS, kemudian sekarang grup ya, untuk bagaimana pembelajaran terkait topik-topik tersebut di dalam real work environment atau lingkungan kerja yang nyata atau kaitannya dalam kehidupan sosial sehari-hari gitu. Karena mata kuliah kita lebih kayak sosial ya, manajemen perilaku organisasi. Mungkin jadi kadang-kadang teman-teman bisa merelate atau menghubungkan dengan kegiatan teman-teman sehari-hari atau hubungan kalian sehari-hari dengan secara sosial gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu, kalau di kuliah banyak dibahasnya mungkin terlalu teoritikal ya, tapi ketika kita dihubungkan sama implementasi atau penerapan di dunia sosial yang biasa atau kehidupan kita sehari-hari, biasanya tidak terlalu teoritikal, tapi
semoga teori-teori ini istilahnya membekali teman-teman untuk bisa istilahnya kalau memang itu korelate atau berrelasi, bisa membantu teman-teman mungkin untuk lebih optimal. Misalkan dalam kaitannya kebetulan tema kita hari ini adalah kepemimpinan ya. Ketika teman-teman semoga misalkan nanti diberi amanah, teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, misalkan seperti itu. Kemudian untuk sub JPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepemimpinan dan juga komunikasi di dalam organisasi. Dari pokok kita, leadership and communication, nanti ada konsep ya dari kepemimpinan, kemudian ada konsep kepemimpinan yang positif itu seperti apa, dan juga teori-teori kepemimpinan, selanjutnya konsep komunikasi, proses komunikasi, dan juga hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Untuk babnya sebenarnya agak dibalik ya, kalau di buku itu untuk komunikasi ada di bab 11. Nah, kalau di leadership atau kepemimpinannya di bab 12. Tapi kemarin ini saya konsultasikan waktu di awal-awal ketika penyusunan LPS dengan beliau Ibu Sarah. Kebetulan Ibu Sarah pengampu dari mata kuliah ini dari semester untuk kakak kelas kalian ya. Jadi beliau lebih baik leadership dulu baru communication. Oke, udah kalau saya ngikut aja sih, karena sebenarnya secara ini masih satu kaitan juga untuk di dalam buku itu pembahasan terkait grup ya, jadi masih satu kaitan juga sih. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu untuk bab yang pertama yang dibahas yaitu terkait teori kepemimpinan ya. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian visi atau serangkaian tujuan. Jadi di sini adalah menyatakan ya kemampuan ini kemampuan si leader ya, pemimpin itu sendiri. Bagaimana dia mengkoordinasikan kelompok yang dia pimpin untuk mencapai suatu goal atau visi misi ya, tujuan yang memang diharapkan dalam kaitannya mungkin kalau kita berkata atau berkata di dalam satu lingkup kelompok ya, berarti tujuan atau visinya dalam satu kelompok itu sendiri yang dipimpin. Dalam kaitannya kepemimpinan, kita mulai dari teori sifat atau teoris ya. Teori sifat kepemimpinan di sini adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan antara pemimpin dengan non-pemimpin. Jadi di sini teori sifat ini fokus pada kualitas atau karakteristik pribadi. Bisa dikatakan mungkin bawaan, bisa juga ya secara pribadi yang dibawa oleh si seseorang yang dinyatakan dia itu adalah leader atau pemimpin. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik yang kita bisa mengidentifikasi si pemimpin itu ada atau tidaknya kemampuan kepemimpinan atau bisa dikatakan memprediksi kepemimpinan dari hal-hal berikut. Yang pertama, pemimpin yang efektif itu cenderung tidak mendominasi ya, tapi diharapkan juga dia tetap tegas. Untuk misalkan ketika dihadapkan dalam kelompok yang pasif, misalkan seperti itu. Jadi dia tidak mendominasi, tidak terlalu controlling ya. Jadi selanjutnya ada kesadaran dan keterbukaan terhadap pengalaman dan dapat memprediksi kepemimpinan. Nah ini kalau kesadaran dan juga keterbukaan di sini dalam kaitannya misalkan ini ya untuk penyampaian pendapat itu juga bisa jadi yang mendukung untuk ini ya pemimpin yang cenderung tidak mendominasi tadi bisa misalkan dalam untuk pengambilan keputusan dia memberikan keleluasaan ya atau keterbukaan kepada para pengikutnya. Kemudian dalam penentuan keputusannya sendiri dia juga tidak bisa dikatakan tidak diktator ya, mendominasi seperti itu. Kemudian pemimpin itu suka berada di sekitar orang. Jadi dia itu ekstrovert ya. Kalau mungkin kita lebih familiar dengan introvert itu kan dia lebih menyendiri. Tapi di sini ketika kita menjadi pemimpin itu biasanya mereka lebih suka berada di sekitar orang, bersosialisasi dengan yang lainnya ya.
Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Nah, di sini untuk pemimpin yang karakter pemimpin yang diharapkan itu dia punya ini komponen inti yaitu empati, di mana pemimpin yang berempati itu dia akan merasakan kebutuhan dari orang lain atau para pengikutnya, kemudian bisa mendengarkan ya, jadi menjadi pendengar yang baik, kemudian membaca reaksi orang lain. Jadi misalkan ada pengikut atau mungkin karyawan yang mengalami kegagalan, si pemimpin itu juga ikut merasa sedih atau berduka dan juga mungkin memotivasi agar bisa bangkit kembali dan ikut berjuang kembali seperti itu. Selanjutnya teori perilaku atau behavioral theories di sini memberikan dasar untuk memilih orang yang tepat untuk sebagai pemimpin ya, atau untuk menjalankan kepemimpinan ya. Di sini lebih kepada fokusnya kita dapat melatih orang untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau misalkan tadi ya kalau yang sifat itu lebih ke memilih orang ya, jadi mengidentifikasi karakter-karakter dia, sifatnya itu seperti apa. Tapi kalau perilaku itu lebih kepada bagaimana kita mengembangkan atau melatih orang itu untuk nantinya bisa menjadi pemimpin. Lebih kalau sifat itu bawaan ya, kita diidentifikasi apakah dia punya karakter-karakter pemimpin. Kalau perilaku kita bisa bentuk dengan misalkan pelatihan ya, dia bisa menjadi pemimpin. Kemudian teori perilaku di sini mengusulkan bahwa perilaku tertentu sama juga sih membedakan dari pemimpin dan non pemimpin, tetapi secara substansial menjelaskan dalam kaitannya pertama dia punya ini ya, initiating structure atau struktur untuk memulai, kemudian ada consideration jadi fokus. Yang pertama untuk initiating structure, kita mulai melihat sejauh mana seorang pemimpin itu mendefinisikan dan menyusun perannya, kemudian peran bawahannya, dan juga memfasilitasi dalam pencapaian tujuan. Jadi si calon pemimpin atau si pemimpin itu tadi berusaha ya untuk menginisiasi dulu, mendefinisikan dulu untuk perannya, baik dia sendiri, kemudian bawahannya. Kemudian bagaimana usaha dalam kaitannya pencapaian. Kemudian ada consideration atau pertimbangan. Di sini setelah kita menentukan tadi peran dan juga cara atau strategi pencapaian tujuan, dia menentukan juga sejauh mana nanti ini ya, melihat hubungan kerja antara pemimpin dengan yang dipimpin. Apakah saling percaya, saling menghormati, dan juga bisa saling menghargai. Nah, itu. Jadi kita melihat setelah kepemimpinannya dijalankan, apakah ada ini hubungan yang baik antara pemimpin dan juga yang dipimpin. Kemudian ringkasan dalam kaitannya teori sifat dan perilaku, keduanya memang menunjukkan ya validitas untuk teori sifat dan perilaku, bahwa keduanya bisa ya dinyatakan untuk valid ya secara penelitian, bahwa keduanya bisa diterapkan untuk melihat suatu kepemimpinan di dalam organisasi atau mungkin kelompok. Bagian dari setiap teori ini nanti bisa menjalankan ciri. Nah, kalau di ciri dan perilaku ya, kalau kita lihat bisa mengidentifikasi efektivitas kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif ya. Sama-sama keduanya kita bisa lihat sejauh mana gitu. Tetapi kedua teori ini sebenarnya tidak juga menjamin kesuksesan suatu organisasi atau kelompok yang dipimpinnya. Beberapa pemimpin yang mungkin dia memiliki karakter atau sifat-sifat yang diuraikan di dalam teori sifat secara benar itu, kemudian dia juga menunjukkan perilaku-perilaku dalam teori perilaku kepemimpinan, perilaku yang baik gitu. Belum tentu hal itu menjamin ya kepemimpinannya itu sukses, masih bisa juga untuk mengalami kegagalan. Maka dari teori sifat dan perilaku
dimunculkan teori baru lagi namanya teori kontingensi. Untuk teori kontingensi di sini dikembangkan oleh Brad Fiedler. Ya, dia melihat bahwa bahwa kesuksesan pimpinan itu lebih kompleks ya, lebih kompleks daripada sekedar pahlawan itu membantu ya jadi heroes di dalam suatu organisasi, biasanya kan hanya pada saat tertentu. Kemudian gaya kepemimpinan tertentu tidak selalu bisa bertahan lama ya, kesuksesannya itu akan bertahan lama. Nah, kalau menurut Fred Fiedler, ada kondisi A dengan gaya kepemimpinan X itu akan sesuai. Sedangkan gaya kepemimpinan Y itu sesuai untuk kondisi B dan gaya Z itu untuk kondisi C. Jadi di sini beraneka ragam ya, belum tentu dengan suatu kepemimpinan yang sama bisa juga membawa kesuksesan yang serupa gitu. Ketika misalkan karakteristik masyarakat yang berbeda, misalkan beda lokasi gitu, dipimpin mungkin dengan leader atau pemimpin yang sama, belum tentu juga result atau hasilnya juga sama. Kalau di dalam model dari Fiedler di sini atau Fiedler contingency model di sini mengusulkan bahwa kinerja kelompok yang efektif nanti kita melihat kesesuaiannya dengan gaya kepemimpinan dengan situasi di dalam kepemimpinan itu, antara gaya kepemimpinan dan juga situasinya. Bagaimana korelasi keduanya ya? Kalau efektif, keduanya berarti bisa bersesuaian, saling mendukung gitu untuk pencapaian ini ya kepemimpinan yang sukses. Kemudian di dalam contingency model atau teori kontingensi ini ada LPC atau least preferred coworker, ada suatu kuesioner rekan kerja yang paling tidak diprioritaskan. Jadi di sini fungsinya untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu lebih berorientasi pada tugas atau berorientasi dengan hubungan kerja. Jadi di sini untuk melihat nanti bagaimana culture ya atau budaya di dalam organisasi para karyawannya, apakah mereka lebih suka untuk ini ya menjaga keseimbangan yang baik antara hubungan dengan rekan kerja, itu lebih mensupport untuk kesuksesannya di dalam organisasi, ataupun yang lebih sukses itu dalam pembagian kerjanya yang jelas. Nah, kita menggunakan kuesioner tersebut untuk mengidentifikasi tendensi mana budaya yang ada di dalam organisasi atau kelompok. Kemudian di sini teori kontingensi ada ini ya, kita melihat model dari Fiedler itu ada 3 dimensi kontingensi yang bisa menjadi fokus utama. Yang pertama adalah hubungan pemimpin dan anggota, leader and member relation. Nah, di sini adalah tingkat kepercayaan dan juga rasa hormat antara anggota dengan pimpinannya. Kemudian ada struktur tugas. Struktur tugas adalah sejauh mana penugasan diatur. Jadi yang tadi ya, misalkan yang tugas itu apakah terstruktur, tidak terstruktur gitu. Kalau misalkan terstruktur dalam kaitannya misalkan penugasannya jelas apa saja, misalkan alat-alat yang dibutuhkan, kemudian waktu pengerjaannya. Kalau tidak terstruktur, mungkin tidak ada instruksi yang jelas, tetapi yang penting pekerjaannya selesai. Kemudian kekuatan atau posisi di sini adalah tingkat pengaruh pemimpin atas variabel kekuasaan. Misalkan dalam kaitannya perekrutan, nanti pendisiplinan, promosi, dan juga kenaikan gaji, mungkin seberapa jauh di pemimpin tadi mempengaruhi ya kondisi-kondisi tersebut. Kita lihat di sini ketiga dimensi tersebut ya tadi. Ada leader-member relation, task structure, dan position power. Nah, di sini ada ini ya, suatu kuadran 1-8, di mana yang paling favorable atau menguntungkan ada di kuadran 1 ya. Kategorinya di sini harapannya adalah 3 dimensi tadi adalah good, high, dan strong. Berarti ketiga-tiganya menyatakan suatu positif ya, hasil yang positif.
kan unfavorable di sini, di mana hasilnya tidak menguntungkan ya, kurang baik ya. Di sini ketika posisinya itu adalah poor, low, dan weak, jadi kondisinya rendah. Jadi harapannya berada di posisi kuadran 1. Ini untuk task oriented, ada dibagi dua tadi ya, task oriented dan juga relationship oriented. Untuk relationship oriented berawal dari ini di sini digambarkan dengan poor ya atau rendah, kemudian dia mulai lagi meningkat, kemudian turun kembali. Nah, kalau di tas ini posisinya mungkin dari awal, kalau misalkan tasnya baik, penugasan tasnya jelas, itu mungkin di sana respon performance-nya baik gitu. Ada ini ya, korelasinya ini tinggi ya, good gitu. Baru ya agak ada penurunan, baru di dalam kondisi yang landai lagi gitu. Tapi kalau misalkan di dalam organisasi atau kelompok, harapannya bahwa hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan juga kekuatan posisi ini berada di kondisi harapannya itu tentu di sini ya, good, high, dan strong ya, dimana ini ya mendukung kohesivitas dalam nanti harapannya itu produktivitas dan juga kinerjanya itu bisa maksimal. Selanjutnya dalam kaitannya teori kontingensi atau kontingensi teori, di sini ada SLT atau Situational Leadership Theory. Di sini teori kontingensi yang berfokus pada kesiapan pengikut untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi di sini melihatnya pada ini ya, mereka yang akan dipimpin ya. Seorang pemimpin nanti harus memilih satu dari keempat perilaku, tergantung kesiapan pengikut. Jadi ada 4 kondisi atau situasi yang nanti harapannya seorang pemimpin bisa menempatkan diri dengan melihat kondisi-kondisi berikut, yang mana yang lebih sesuai dengan kondisi organisasi atau kelompoknya. Misalkan yang pertama, ketika pengikut itu tidak mampu dan tidak mau melakukan tugas, maka harapannya si pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas dan juga spesifik. Selanjutnya, kondisi kedua, apabila si pengikut itu tidak bisa tapi mau. Pemimpin perlu menampilkan orientasi tugas ya, untuk mengimbangi kurangnya kemampuan pengikut dan juga orientasi hubungan yang tinggi agar mereka menerima keinginan pemimpin. Jadi di sini dalam kaitannya orientasi tugas, tugasnya mungkin bisa ini ya, diperjelas seperti itu sehingga mereka lebih paham seperti itu misalkan. Kemudian ini ya, mungkin dalam kaitannya hubungan ini dalam kerja, ini dia bagaimana membentuk hubungan komunikasi ya, bisa ya, komunikasi yang baik agar bisa membantu, mungkin melalui ini ya, yang tidak bisa ini melalui diberi suatu pelatihan misalkan. Jadi si pemimpin mencoba mencari tahu misalkan dengan menanyakan kepada mungkin middle level manager untuk kebutuhan para karyawan di tingkat yang level bawah seperti apa gitu untuk bisnis hariannya, apakah mereka membutuhkan suatu pelatihan tertentu gitu, sehingga harapannya yang tadinya tidak bisa menjadi punya kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan sehingga mau untuk menjalankan pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian ada jika pengikut tidak mampu tetapi tidak mau. Jadi pengikutnya bisa ya sebenarnya, tapi mereka tidak mau. Pemimpin perlu menggunakan gaya pendukung dan juga partisipatif ya. Jadi karena mereka tidak mau, mungkin pemimpin itu bisa lebih ini partisipatifnya, mencoba mungkin ya menanyakan tadi ya bagaimana, apakah si pengikut itu tidak maunya, kita coba cari tahu kenapa gitu. Mengapa mereka punya kemampuan dan keterampilan tersebut tidak mau memanfaatkannya. Apakah mungkin rewardnya kurang atau alasan-alasan tertentu apa yang bisa digali gitu. Kemudian
kemudian ada kondisi yang terakhir jika mereka mampu dan mau. Jadi para pengikut atau karyawan yang dipimpin tadi ini sudah proaktif ya. Jadi pemimpin tidak perlu berbuat banyak atau banyak ini ya. Ini harus tanya ataupun harus melihat, cukup mungkin bagaimana pemimpin menjaga ya atau maintenance agar kondisi mereka itu tetap mau, semangatnya itu ada, dan juga keterampilannya juga tetap selalu bagus gitu dalam menjalankan tugasnya. Nah, kalau untuk SLT di sini memiliki daya tarik yang intuitif. Nah, di sini nanti karena intuitif ini di sini karena dia berhubungan dengan pengikut atau followersnya. Nantinya yang apa akan dipimpin gitu, dia berhubungan dengan yang akan dipimpin, di mana nanti si pemimpin akan ini ya mengimbangi kemampuan dan motivasi pengikut yang terbatas. Dia mencari tahu seberapa jauh kemampuan dan juga motivasinya yang akan dipimpin tadi. Jadi dia lebih intuitif ya, melihat sejauh mana responnya dari pengikutnya. Kemudian ada dalam kontingensi teori yang selanjutnya ada goal teori. Teori di sini dalam kaitannya ini ya, tugas pemimpin untuk membantu pengikut dalam mencapai tujuan. Di sini mereka nanti akan memberikan arahan, informasi, dan juga dukungan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan yang para yang dipimpin itu nanti harapannya untuk mendukung keseluruhan tujuan dari organisasi. Nah, teori ini untuk 4 goal teori tersebut, di sini memprediksi kepemimpinan terarah ya. Terarah di sini ada kejelasan ya. Jadi biasanya ada kejelasan pemberian tugas atau job desk-nya itu jelas ya. Tidak jarang mungkin bisa dikatakan ada penuh tekanan juga, agak terlalu controlling ya, karena mungkin terlalu ngatur ini harus seperti ini, maksudnya sebenarnya terstruktur jelas gitu, tetapi kadang-kadang tidak jarang mungkin bisa diistilahkan terlalu menekan atau terlalu banyak intervensi atau kontrol. Kemudian kepemimpinan yang suportif, di sini menghasilkan suatu ini juga ya, sama untuk mensupport kepemimpinan ini ada jenis yang lainnya. Kalau supportive di sini berarti bagaimana pemimpin bisa memberikan dukungan ya, sesuai namanya supportive itu memberikan dukungan terhadap penugasan ya, tugas-tugas yang dilaksanakan atau kinerjanya dari karyawan tadi. Kemudian tidak jarang bahwa kepemimpinan terarah tadi dianggap berlebihan, bisa ya dikatakan bahwa terlalu banyak intervensinya. Nah, di sini maka diperlukan suatu keseimbangan ya, harapannya bahwa mungkin seiring dengan pengalaman dan juga pengetahuan kemampuan dari si pemimpin itu untuk menyeimbangkan di mana harapannya itu terarah tetapi juga tetap ini ya suportif ya, mendukung si keinginan atau suatu tujuan dari si internal masing-masing karyawan atau yang dipimpin yang nanti untuk pencapaian tujuan maksimal organisasi. Selanjutnya untuk kontingensi teori ada leader participation model. Leader participation model di sini adalah teori kepemimpinan yang menghubungkan perilaku kepemimpinan dengan partisipasi bawahan ya. Nah, di sini sesuai namanya participation model ya, di mana dalam pengambilan keputusan memberikan seperangkat aturan untuk membentuk dan juga menentukan bentuk dan juga jumlah pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda. Dan di sini menyertakan ya tadi ya, yang kayak sportif ya tadi, di mana si leader mengikut sertakan sejumlah karyawan tertentu untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan ya. Jadi dia harapannya tidak terlalu bisa dikatakan diktator untuk lebih mengambil keputusan sendiri, tetapi bisa memberikan keleluasaan atau keterbukaan yang openness bagi si karyawan atau mungkin yang dipimpin untuk ikut ya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan kontemporer.
uh, atau leader member exchange. Di dalam teori pertama namanya pertukaran pemimpin dan anggota, leader member exchange ya, dalam teori kepemimpinan kontemporer yang pertama. Jadi di dalam teori ini nantinya ada ini, biasanya pertukaran ya, dari sesuai namanya pemimpin dan juga anggota, di mana nanti pemimpin bisa diambilkan dari in group atau out group. Kalau in group berarti diambilkan dari grupnya sendiri ya. Mungkin misalkan dari bawahan, yang dimaksudkan bawahan di sini mungkin nggak langsung yang operasi harian, operasional harian, tapi mereka-mereka yang dalam kaitannya ini middle level manager. Jadi sudah manajer di tingkat tengah, nah biasanya mereka diberi kesempatan misalkan menduduki posisi-posisi yang tinggi, di mana bentuknya nanti perputaran ini bisa mungkin memberikan suatu pembelajaran ya, pengalaman tersendiri nanti untuk melanjutkan jadi pemimpin ya. Oke, sebentar, saya izin ke toilet dulu, teman-teman silakan untuk presentasi maaf, silahkan untuk presensi dulu ya. Saya izin ke toilet dulu sebentar. Atau mungkin bisa pakai yang ini. Bisa ya, tapi agak gelap. Bisa nggak? Kalau bisa langsung di scan aja, biar bisa masuk untuk yang pakai handphone ya.
Mohon maaf ya, jadi izin ke toilet, saya lanjutkan lagi. Di sini dalam kaitannya untuk tadi ya teori exchange, jadi bertukar. Nah, tadi ya sampai di teori exchange itu pertukaran ya. Mungkin di remedial level bisa nanti menduduki posisi yang ada di pimpinan. Maksudnya pimpinan itu juga nggak selalu pimpinan yang langsung, tapi dia juga bisa membawahi mungkin divisi tertentu gitu. Jadi untuk melatih kepemimpinan nanti ada juga sih teori yang untuk melatih membentuk pemimpin. Nah, selanjutnya ada teori kepemimpinan karismatik ya. Di teori kepemimpinan karismatik di sini biasanya ini ya pengikut nanti akan membentuk suatu atribusi. Atribusi di sini kaitannya yang kita pelajari di sebelumnya ya, bahwa suatu persepsi atau pandangan tersendiri ya, kemampuan pemimpin yang istilahnya heroik, mungkin luar biasa, yang mungkin bisa diistilahkan karismatik itu unik ya, mungkin punya karakter sendiri yang ya bisa dikatakan mengenal secara karismatik gitu ya. Untuk karakteristik utama dari pimpinan yang karismatik ini ada 4 ya. Yang pertama visi dan juga artikulasi ya, dia punya visi, tujuan ideal yang bisa dimengerti orang lain. Kemudian risiko pribadi, dia sendiri berani mengambil risiko yang tinggi ya. Misalkan mengeluarkan biaya tinggi atau melakukan pengorbanan ya untuk pencapaian visi. Kemudian punya kepekaan terhadap kebutuhan pengikut, di mana dia responsif ya kalau misalkan nanti pengikutnya atau para masyarakat yang dipimpin ataupun organisasi itu membutuhkan. Kemudian perilaku yang tidak konvensional ya, di sini mungkin keunikan tersendiri ya. Dia membawa perilaku yang baru atau mungkin bisa dikatakan mungkin tidak biasa ya, bertentangan maksudnya. Tidak umum seperti itu. Jadi kadang-kadang lebih mengena ya secara karismatik misalkan. Tapi lebih ke positif mungkin, bukan negatifnya, tapi jadi misalkan melakukan tindakan-tindakan yang unik tapi itu maksudnya positif gitu. Kemudian kepemimpinan selanjutnya dalam teori kepemimpinan kontemporer ada ini transaksional leaders ya, konsep transaksional leaders. Konsep pemimpin transaksional leaders di sini adalah ini yang tadi saya sampaikan, bahwa pemimpin membimbing memotivasi ya pengikutnya itu ke arah tujuan yang ditetapkan. Jadi dia menentukan ya, mengklasifikasikan peran dan juga persyaratan tugas. Di sini transaksional dalam kaitannya ini mungkin lebih kepada ini day to day bisnis ya, atau bisnis hariannya ya, transaksionalnya ya. Bagaimana dia dalam si pengikut atau mungkin karyawan di level di bawahnya untuk menjalankan proses bisnis hariannya. Biasanya karakteristik pemimpin transaksional ini ada 4 fokus karakteristik. Yang pertama imbalan kontingen. Di sini biasanya dia memberikan reward ya untuk usaha ataupun kinerja baik yang sudah dilakukan. Kemudian manajemen dengan pengecualian aktif, di mana si pemimpin tadi mengawasi dan mencari penyimpangan ya. Kemudian dia melakukan tindakan korektif. Apabila manajemen dengan pengecualian pasif, di sini dia cuma sekadar memberikan intervensi kalau misalkan pengikutnya melakukan kesalahan, tetapi tidak tidak mengambil tindakan korektif, cukup hanya memberikan mungkin warning ya, tidak langsung diperbaiki seperti apa. Aspire di sini menolak tanggung jawab, menghindari pengambilan keputusan. Maksudnya bahwa di sini mungkin lebih kepada membuka kesempatan ya bagi mereka yang dipimpin untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi dia enggan mungkin untuk langsung menentukan ya di sana dalam pengambilan keputusan, tapi lebih mengembalikan di dalam organisasi atau kelompoknya. Nah, ini yang kepindahan ternyata yang di sini saya salah tadi. Untuk pemimpin transformasional leader ya. Transformational leader di sini kan ada tadi transaksional, mungkin untuk lebih ke day to day ya, operasional
bisnis yang hariannya. Kalau untuk transformasional di sini lebih kepada mereka melakukan suatu transformasi ya, suatu mungkin terobosan yang unik, yang baru mungkin. Jadi pemimpin ini melakukan bertindak sebagai teladan secara intelektual, merangsang pengembangan ya untuk bertransformasi ya. Kalau tadi kan mungkin hanya menjalankan bisnis seperti biasa, kalau di sini dia lebih revolusioner, bisa dikatakan seperti itu. Memiliki efek yang mendalam dan luar biasa ya, jadi lebih mengena. Di sini untuk pemimpin transformasional, pengaruh dia memiliki karakteristik yang pertama, pengaruh yang diidealkan, memberikan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, memperoleh rasa hormat dan kepercayaan. Kemudian motivasi inspirasional, mengkomunikasikan harapan yang tinggi, kemudian mengungkapkan tujuan penting secara sederhana. Selanjutnya stimulasi intelektual, di mana meningkatkan kecerdasan rasionalitas, kemudian pemecahan masalah juga, kemudian ada pertimbangan individu. Nah, di sini dia memberikan perhatian pribadi bagi setiap karyawan juga untuk nanti bagaimana mereka kalau misalkan membutuhkan pelatihan atau membutuhkan nasihat gitu. Jadi kayak lebih apa ya, kalau transformasional lebih ke arah apa ya, revolusioner ya, mungkin perubahan ya dari segi nanti dia punya keunggulan yang banyak ya dari karakteristiknya. Kemudian dalam kaitan kepemimpinan, di sini ada responsible leadership ya, pemimpin yang bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan ya, aspek atau konsep yang berkaitan dengan responsible leadership. Yang pertama, pemimpin sejati. Pemimpin sejati di sini mereka paham ya apa yang mereka yakini, punya nilai atau mungkin yang menjadi pedoman ya. Kemudian keyakinan tadi ini ya disampaikan kepada para pengikutnya atau mungkin yang mereka pimpin. Kemudian si pengikut tadi mempercayai si pemimpin tadi. Si pemimpin juga punya suatu karakteristik ya, yaitu mendorong keterbukaan dalam kaitan informasi. Dia sendiri punya goal atau mungkin tujuan yang disampaikan dengan baik, kemudian punya ya, cita-cita yang jelas. Kemudian selain itu, kalau pemimpin sejati itu dia juga ini mencontohkan kerendahan hati, membantu pengikutnya untuk ini ya bisa bersama-sama ikut tumbuh dan berkembang untuk kesuksesan kelompok ataupun organisasinya. Untuk kepemimpinan etis, di sini biasanya kita sesuaikan dengan namanya ya, etis di sini mungkin lebih kepada bagaimana menciptakan ini ya, suatu kepemimpinan yang ini ya, menciptakan ekspektasi etis ya. Jadi di mana ini kepemimpinan puncak tidak hanya mempengaruhi pengikut, tetapi jadi dia tidak hanya memberikan komando saja untuk melaksanakan suatu hal, mengikuti suatu aturan etika tertentu, tetapi ini ya, dia sendiri juga ikut ya apa namanya, memberikan suatu contoh kepemimpin, maksudnya terlibat ini ya, dalam dia memberikan kepemimpinan tapi mengharapkan mereka yang di level bawahnya itu juga bisa berperilaku sesuai pedoman, tetapi pemimpin sendiri juga tetap ini ya apa namanya, memberikan contoh bahwa dia dapat menunjukkan perilaku yang etis sesuai pedoman. Jadi sama-sama untuk ini ya, menjaga apa namanya, pemimpin dan juga yang dipimpin untuk bisa berada di sesuai aturan koridor itu etika. Kemudian kepemimpinan karismatik yang disosialisasikan dalam kaitannya masih responsible leadership ya. Ini konsep kepemimpinan di mana ini ya, pemimpin menyampaikan nilai-nilai yang berpusat pada orang lain. Jadi kaitannya karena di sini socialize atau disosialisasikan. Nah, di sini nanti menyampaikan ya
nilai-nilai yang berpusat pada orang lain, jadi lebih sosial. Nanti harapannya bahwa nilai-nilai karyawan bisa ini ya disesuaikan sejalan dengan ini nilai-nilai yang dibawa oleh si pemimpin itu sendiri untuk nanti saling disesuaikan gitu. Kemudian ada ini ya, sebenarnya di dalam buku itu disampaikan ada abusive supervision. Abusive supervision di sini sebenarnya maksudnya ketika dihubungkan dengan konsep kepemimpinan yang bertanggung jawab, bahwa pemimpin itu perlu menghindari ya abusive supervision, di mana pengawasannya itu sifatnya tidak bersahabat. Jadi bisa diistilahkan mungkin kejam atau mungkin otoriter ya, kurang berpihak kepada yang dipimpin. Nah, hal ini tidak jarang mungkin menimbulkan efek-efek negatif seperti depresi dan juga ketegangan kerja ya. Di sini nanti menyebabkan penurunan komitmen atau mungkin konflik yang kurang baik seperti itu antara dengan pemimpin dan juga yang dipimpin. Nah, kalau misalkan dalam responsible leadership ini harapannya si pemimpin tersebut menghindari abusive supervision. Selanjutnya kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Nah, inilah yang diharapkan, kayak kepemimpinan yang dia itu tidak hanya ini ya berfokus pada diri pribadi pemimpin, kepentingannya dia sendiri, tetapi lebih pada bisa membantu servant itu kan pelayan yang membantu ya. Jadi membantu si para pengikutnya yang dipimpin tadi untuk ikut tumbuh dan berkembang bersama. Kemudian untuk konsep kepemimpinan yang positif atau positive leadership, ada beberapa aspek juga yang bisa dihubungkan. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah keadaan logis ya, di mana kita merasa ini ya rentan terhadap orang lain, di mana kita punya ekspektasi positif ya, nanti orang yang kita percaya itu pasti akan membawa hak dan kepentingan kita itu di jalan yang baik seperti itu. Di sini ketika kepercayaan tersebut sudah berjalan dengan baik, adanya kepercayaan tadi itu memberikan beberapa hasil yang mendukung ya di dalam kinerja ya, di antaranya seperti kepercayaan yang mendorong pengambilan risiko. Ini apabila ada kepercayaan yang baik di dalam kelompok ataupun organisasi, harapannya dalam pengambilan risiko dia berani mengambil risiko yang lebih besar. Selanjutnya kepercayaan memfasilitasi berbagi informasi. Di sini kalau saling percaya tentunya semacam pengetahuan atau informasi itu bisa mengalir dengan mudah. Kemudian kelompok kepercayaan itu lebih efektif ya. Tentunya kalau misalkan dalam suatu kelompok, harapannya kinerja dari kelompok yang memiliki kepercayaan itu biasanya lebih efektif ya, lebih baik. Kemudian kepercayaan meningkatkan produktivitas. Harapannya ketika memang saling percaya, kondusif dengan baik, maka kinerja dan juga produktivitasnya juga meningkat. Selanjutnya kepemimpinan positif. Ini konsep dalam kaitannya pengembangan kepercayaan ya. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik yang bisa menjadi pertimbangan dalam kaitannya pengembangan kepercayaan si leader. Yang pertama, dia itu punya ini ya, integritas ya, mengacu pada kejujuran. Nah, amanah mungkin lebih diistilahkan kalau di bahasa Islamiknya ya. Jadi si pemimpin itu dikatakan layak dipercaya apabila dia punya konsistensi. Mungkin misalkan kalau kayak dalam pemilihan baik itu pimpinan ataupun para ini ya pimpinan negara gitu kan, biasanya harapannya ada konsistensi, integritasnya, bahwa apa yang mungkin disampaikan, apa yang dikatakan misalkan ketika kampanye atau mungkin sebelum pemilihan, ketika implementasi dia memimpin seperti apa, apakah konsistensi tersebut tetap terjaga, apakah amanah sesuai apa yang dia sampaikan gitu. Nah, itu nanti bisa kita lihat apakah bisa dipercaya atau enggak. Kemudian kebajikan, di sini kaitannya mungkin perbuatan baik ya, di mana terpercaya mengutamakan kepentingan yang dipimpin. Nah, di sini kepeduliannya ya, ikatan emosionalnya antara pemimpin dan pengikutnya.
Kemudian kemampuan mencakup, nah ini kita juga akses atau nilai juga selain dari segi kebaikan atau kebajikannya, kita lihat dari segi pengetahuan dan keterampilan. Apakah kandidat tersebut punya pengetahuan keterampilan teknis dan juga interpersonal individu. Tidak jarang kadang-kadang mungkin ya kalau kepemimpinan mungkin lebih diambil dari mereka-mereka yang punya latar belakang pendidikan sosial ya, mereka sudah belajar terkait kepemimpinan mungkin lebih banyak dibanding teman-teman yang mungkin belajar di ranah teknis atau mungkin teknik ya, atau yang lain itu mungkin kurang familiar, tetapi seperti itu kan bisa juga dipelajari dan dikembangkan juga. Tetapi mungkin ada nilai plus ya bagi kandidat-kandidat yang memang sudah basicnya punya kebidangan ya, belajar di bidang sosial terkait dengan kepemimpinan ya, biasanya sudah punya bekal lebih gitu. Kemudian trust propensity di sini mengacu pada seberapa besar kemungkinan karyawan mempercayai seorang pemimpin. Nah, dalam kaitannya kepemimpinan yang positif ada konsep mentoring. Mentoring di sini ada tugas dan tanggung jawab pimpinan ya. Pimpinan nanti punya ini ya, tanggung jawab untuk mengembangkan pemimpin di masa depan. Jadi kita harus melihat bahwa kepemimpinan itu sifatnya tidak akan selamanya. Semuanya punya expired date ya, ada waktunya, maka kita nantinya ketika berada di dalam posisi sebagai pemimpin perlu juga memikirkan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan. Nah, perlu mengembangkan calon-calon leader selanjutnya, pemimpin selanjutnya. Kita mengajarkan atau menjadi mentor bagi para karyawan ataupun mungkin anak didik ya, maksudnya yang nanti akan melanjutkan kepemimpinan tersebut dengan misalkan memberikan contoh ya, jadi guru yang baik, menyampaikan ide yang jelas, kemudian jadi pendengar yang baik, kemudian nanti bagaimana mengajarkan empati itu dalam penanganan atau ketika menghadapi masalah. Teori selanjutnya, tantangan di dalam kaitannya kepemimpinan, ada teori atribusi, attribution teori. Di sini kepemimpinan adalah sebuah atribusi persepsi ya. Nah, di sini nanti dalam kaitannya atribusi di sini adalah persepsi ya. Bagaimana nanti kepemimpinan itu dihubungkan dengan ini biasanya kecerdasan, kepribadian, keramahan mungkin, keterampilan, pemahaman, kerajinan, pokoknya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin. Nah, di sini tidak jarang persepsi tadi sangat mempengaruhi ya, persepsi si pengikut atau mereka yang dipimpin itu mempengaruhi kinerja atau kemampuan pemimpin untuk lebih efektif dalam memimpin ya. Nah, di sini tidak jarang bisa juga persepsi karyawan ini nanti melihat prediktor signifikan ya, apakah dia nanti akan menyalahkan pemimpin apabila dia mengalami kegagalan. Nah, kayak gitu biasanya persepsi ya. Kadang-kadang oh ini memang kurang mungkin dari segi pengetahuannya kurang dalam kaitannya kepemimpinan. Jadi nanti ketika jadi pemimpin mungkin kurang optimal. Kadang-kadang seperti itu menimbulkan ya persepsi-persepsi seperti itu bisa mempengaruhi mungkin efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya tantangan kepemimpinan ada ini konsep substitute dan juga neutralize atau pengganti ya. Pengganti di sini ada pengalaman dan juga pelatihan yang bisa dari kita lihat pengalaman juga pelatihan itu bisa menggantikan kebutuhan akan pemimpin. Contohkan di sini bahwa ada produsen video game atau perusahaan yang dimana dia itu ini ya tanpa bos atau bisa diistilahkan bossless ya. Dia punya konsep perusahaannya itu punya konsep bossless di mana tidak ada yang berada di posisi pemimpin. Jadi semuanya itu dalam satu tim, mungkin sudah ada pembagian tugas yang jelas, jadi tidak perlu ada bos, tetapi yang penting itu tata kelolanya jelas, ada akuntabilitas di sana, maka ternyata bisa berjalan optimal juga meskipun dia tidak memiliki bos seperti itu. Kemudian di neutralize atau netral di sini konsepnya mungkin hampir sejenis dengan pengganti ya, di mana di sini tidak memungkinkan perilaku pemimpin membuat perbedaan. Jadi adanya si pemimpin atau tidak mungkin tidak terlalu signifikan dirasakan oleh para pengikutnya gitu dengan hasil kerjanya.
Jadi ada atau enggak ya sama aja gitu loh, netral. Kemudian tantangan kepemimpinan adalah ketika memilih pemimpin. Memilih pemimpin mungkin ada beberapa tinjauan yang bisa kita lihat. Yang pertama dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan ya untuk menjalankan kepemimpinan tersebut secara efektif. Selanjutnya kita mengidentifikasi ya ciri-ciri kepemimpinan dari si kandidat tersebut. Misalkan melalui tes kepribadian, apakah dia punya ekstravensi, suka berinteraksi dengan orang lain, punya kesadaran, dan juga keterbukaan yang diharapkan dalam kriteria-kriteria sebagai pemimpin yang baik. Gitu. Kemudian yang paling penting di sini bahwa pemimpinan itu tidak akan bertahan selamanya ya. Tidak ada yang bersifat abadi ya, kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita hanya sifatnya sementara, ada expired date-nya. Nah, gimana kita perlu untuk merencanakan perubahan kepemimpinan ya. Nah, nanti siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan ke depannya ketika mungkin sudah habis masa jabatannya, misalkan seperti itu. Kemudian tantangan kepemimpinan selanjutnya melatih pemimpin ya. Biasanya organisasi itu menghabiskan miliaran dolar atau mungkin banyak budget yang dikeluarkan untuk pelatihan atau pengembangan kepemimpinan. Perlu juga kita melihat ya hal-hal apa yang mungkin kita bisa persiapkan sehingga harapannya uang yang anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan tadi hasilnya itu maksimal. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pelatihan kepemimpinan itu lebih berhasil dengan pengawasan diri yang tinggi. Jadi harapannya tidak hanya asesmen, misalkan kita mengadakan pelatihan kepemimpinan di dalam organisasi, kita nilai bagaimana kemampuan tadi ya yang sudah dilatih dalam pelatihan seperti apa, tetapi internal dari si yang dilatih tadi itu juga mengakses atau menilai dirinya sendiri. Apakah dengan pelatihan tadi dia juga tambah pede, misalkan tambah percaya diri, misalkan dalam mengambil keputusan seperti itu. Secara internal sendiri juga perlu dinilai. Selanjutnya organisasi dapat mengajarkan keterampilan implementasi. Nah ini penting sekali. Jadi tidak hanya belajar dalam kaitannya teori. Nah kalau kebetulan kita kan kayak mata kuliah seperti ini kan mata kuliah sosial ya. Banyak kita berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari dengan orang lain gitu. Nah di sini mungkin lebih tepatnya teman-teman dapat bekal dari kelas itu kan teoretikal, tetapi kan harus perlu juga kemampuan untuk implementasi. Jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan kasus atau mungkin kondisi-kondisi tertentu, nah perlu juga keterampilan untuk nanti kalau implementasinya seperti apa di lapangan, ada kasus seperti itu seperti apa gitu. Kemudian keterampilan seperti yang ketiga adalah keterampilan untuk ini membangun kepercayaan dan juga mentoring ya. Mungkin di sini tidak jarang ini perusahaan kita menyewa semacam apa ya ini pelatih ya, coach ya yang khusus untuk mengajarkan ini apa kemampuan-kemampuan interpersonal, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik gitu. Dan perlu juga seperti perusahaan-perusahaan besar Nokia, Best Buy, PHP Billiton, Adobe gitu. Jadi mereka sengaja ya menyewa pelatih khusus ya. Jadi biar membangun kepercayaan untuk si calon pemimpin ini atau mungkin pemimpin yang sudah ada. Kemudian selain itu bisa juga latihan melalui permodelan ya untuk meningkatkan kemampuan. Di sini permodelan maksudnya misalkan ini ketika suatu proyek, nah itu ada ya permodelan coba diposisikan misalkan penugasan sebagai pimpinan atau pimpinan di dalam proyeknya itu. Jadi ada lingkup kecil yang tidak harus mungkin di divisi atau ini apa suatu area divisi tertentu atau departemen tertentu, tapi lingkup kecil aja, proyek atau mungkin kerja tim. Nah, di situ coba ada yang diposisikan sebagai pemimpin ya, di mana berusaha memodelkan diri, di mana nanti dia akan menjadi pemimpin, mungkin lingkupnya hanya kecil. Ringkasannya untuk dalam kaitannya kepemimpinan, kepemimpinan memainkan peranan sentral ya. Nantinya kan pemimpin itulah yang nanti akan mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Jadi
pembelajaran kita bahwa mengetahui konsep-konsep dalam kaitannya bagaimana menjadi pemimpin yang baik, atau mungkin syarat-syarat apa ya mungkin yang diperlukan tadi untuk menjadi pemimpin, teori-teori yang terkait. Nah, ini harapannya untuk membantu ya dalam pembentukan dari segi kita mengidentifikasi siapa yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita juga bisa belajar ya tadi yang dari teori perilaku bahwa membentuk pemimpin yang baik itu seperti apa gitu. Harapannya yaitu satu, untuk meningkatkan kinerja dan juga produktivitas kelompok atau organisasi. Selanjutnya masuk ke bab 11. Di sini agak balik ya tadi yang saya sampaikan, komunikasi. Dari kita leadership, kita bahas ke komunikasi. Untuk komunikasi di sini adalah suatu proses transfer dan juga proses pemahaman. Ada dua aspek yang penting dalam komunikasi ya, transfer dan juga pemahaman. Berkomunikasi bukan sekadar hanya menyampaikan makna, jadi transfer makna, tetapi perlu juga dipahami. Jadi kita udah nyampein, misalkan saya menyampaikan, tapi harapannya teman-teman itu juga paham, seperti itu. Itulah komunikasi. Jadi nggak hanya cuma menyampaikan makna, kita cuma transfer informasi, tapi harapannya membentuk suatu kepahaman untuk mereka yang menerima. Gitu. Dengan cara inilah maka komunikasi itu dikatakan ini ya berhasil menyampaikan informasi atau gagasan, karena kan mereka paham, cuma nggak sekedar terima tapi juga paham gitu. Kemudian untuk fungsi komunikasi di sini, fungsi yang pertama adalah komunikasi ini yang mengatur perilaku anggota, kemudian komunikasi menciptakan umpan balik di sini, kemudian komunikasi menyediakan berbagai perasaan secara emosional, sharing perasaan, dan persuasi. Komunikasi ini juga bisa untuk langkah persuasi ya, jadi bisa membujuk misalkan suatu komitmen di dalam organisasi agar para pengikut atau mereka yang dipimpin itu ikut serta dalam terlibat ya dalam suatu komitmen di organisasi. Kemudian komunikasi juga ini ya sebagai sarana untuk pertukaran informasi, dan juga nanti harapannya bisa membantu yang memfasilitasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian proses komunikasi ini adalah ini langkah-langkah atau cara ya untuk bertransfer informasi dan pemahaman makna ya, yang dimulai dari sumber ini sendernya menuju nanti ini ke penerimanya. Kita mulai dari bagian pertama ini sender dan juga receiver ya. Ada pengirim, ada ini ya yang penerimanya, ini pengirim dan juga penerima dari pesan itu yang akan dikirim ini di decoding. Misalkan ini ya kita bahasakan, kemudian melalui suatu saluran atau channel. Nah, di sini kita kirimkan, kemudian diterima oleh si penerima, kemudian diartikan di sini, di decoding, dimaknai, kemudian mungkin ada noise yang mengganggu mungkin. Kemudian feedback ya, ada balasan ya dari receiver tadi ke sender ya, mungkin dia ada suatu ide tertentu. Nah, si receiver ini memberikan suatu feedback, tanggapan, apakah mungkin setuju atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, di sini proses komunikasi dari pengirim ya, mulai pesan, kemudian menyandikan, kemudian pesan ini adalah suatu informasi tadi yang akan ditransfer ya. Nah, nanti mengalami pengkodean ya. Kalau kita berbicara, nah ini pidato itu pesannya. Kalau kita menulis seperti yang saya sampaikan ini, pesannya adalah pengetahuan atau pembelajaran kita ya. Kalau kita menulis mungkin dalam bentuk teks ya, atau mungkin ada pula yang bahasa isyarat. Kemudian saluran ini adalah medianya, ada formal dan juga informal. Kalau formal ini adalah ini ya aktivitas profesional yang berkaitan untuk mengirimkan pesan. Kalau informal di sini berarti saluran komunikasi. Saluran komunikasinya itu secara spontan, langsung. Kemudian penerima ini yang menjadi tujuan dari pengiriman informasi tadi. Kemudian di decoding ya, jadi diartikan. Kemudian kebisingan di sini ada noise ya, mungkin yang mengganggu kejelasan
pesan tadi diterimanya, kemudian umpan balik di sini adalah mungkin untuk mengecek ya evaluasi seberapa sukses transfer pemahamannya tadi. Selanjutnya arah komunikasi di sini kita bisa lihat komunikasi itu ke bawah dan juga ke atas, downward sama upward. Kalau ke bawah berarti dari tingkat kelompok yang lebih tinggi, misalkan dari pimpinan kepada para manajer di bawahnya. Misalkan ini ya biasanya dalam kaitannya ini penetapan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan apa gitu, kemudian menjelaskan kebijakan, prosedur, masalah-masalah yang menjadi perhatian, kemudian apa namanya suatu keputusan itu alasan pembuatan keputusan itu apa gitu misalkan seperti itu. Jadi dari atas ke bawah gitu. Dari ini ke bawah itu kan dari atas ke bawahnya maksudnya. Tapi memang komunikasinya ke bawah ya downward. Kalau komunikasi ke atas ini balikannya ya. Jadi upward ya. Jadi dari level mungkin ada di ini ya. Para ini ya manajer bisa yang level menengah misalkan ke para pimpinan di level atas misalkan. Jadi mungkin dari kinerjanya para karyawan harian, karyawan yang biasa di level bawah, misalkan ada permasalahan untuk dalam melaksanakan operasional harian, kemudian disampaikan di middle level dan akhirnya disampaikan kepada atasan, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya arah komunikasi adalah lateral communication. Di sini komunikasi ketika kelompok kerjanya sama ya. Di sini memiliki kesamaan horizontal. Jadi biasanya mungkin di sini lateral communication adalah komunikasi antar sesama, misalnya sama karyawan. Jadi kita sama ya di level yang sama, bukan ke atas ya. Jadi lebih kepada komunikasi dengan misalkan sama-sama middle level manager gitu, jadi sama-sama manager di tingkat tengah atau mungkin sama-sama karyawan di level bawah gitu. Kalau di atas berarti pimpinan yang di atas saja, jadi selevel sih, mungkin horizontalnya seperti itu. Jadi selanjutnya ada jaringan kelompok ya. Di sini dalam kaitannya komunikasi ini biasanya ini ya ada bentuk-bentuk ya jaringan komunikasi ya di dalam grup ya. Ini ada yang pertama rantai, ini bentuknya seperti ini, di mana biasanya ini secara kaku mengikuti rantai komando formal, di mana mungkin hanya ada satu komando formal, kemudian yang lainnya cukup mengikuti. Kemudian ada roda bentuknya wheel. Nah, di sini mengandalkan figur sentral sebagai saluran untuk komunikasi. Nah, nanti mensimulasikan jaringan komunikasi tim. Nah, di sini mungkin ada pembagian yang lebih kecil ya, transfer kepemimpinan di sub yang lebih kecil. Kemudian ada jaringan semua saluran. Di sini semua anggota grup bebas, ini panahnya bebas, di mana bisa berkomunikasi ya, berkontribusi, mengambil peran kepemimpinan. Jadi semua bebas, semua sama ya. Di sini mungkin lebih kepada tadi ya, bisa dicontohkan yang bossless tadi ya, semuanya ada di posisi yang sama. Selanjutnya ada grapevine atau selentingan. Di sini mungkin lebih dikorelasikan dengan gosip atau rumor ya. Nah, tidak jarang biasanya terjadi ya komunikasi yang sifatnya ini ya kurang baik ya, bisa juga. Sebenarnya ini bisa kalau cuma obrolan-obrolan kecil, istilahnya nggak apa-apa untuk membangun kedekatan ya antara karyawan. Tetapi kalau sifatnya udah negatif atau berlebihan ya perlu sih kita melakukan ini ya strategi untuk menanggapi ya, apalagi mungkin nama baik mungkin ya, nama baik perusahaan atau organisasi yang terpengaruh gitu. Nah, maka strategi yang perlu kita lakukan adalah bagikan informasi yang dimiliki dan informasi yang tidak dimiliki. Jadi kita cari tahu informasi apa yang real ya. Kita coba jelaskan informasi yang sebenarnya. Yang tidak dimiliki ini kita coba nantinya kita cari tahu ya. Nanti kita tidak tindak lanjuti informasi yang kita tidak tahu tersebut. Kemudian untuk menanggapi rumor itu biasanya perlu kita memverifikasi kebenaran. Kita kumpulkan semua sumber-sumber cerita, entah itu iya kan biasa ya, ada yang benar, ada yang tidak, ya kita validasi lah, kita verifikasi.
Kemudian kita coba dengan berdiskusi ya, kita mengundang karyawan yang tadinya mungkin punya kekhawatiran atau pemikiran yang kurang tepat dengan gosip atau rumor. Nah, kita coba diskusi. Kita coba bangun kepercayaan mereka bahwa rumor atau gosip yang beredar tersebut tidak benar berdasarkan fakta yang sudah kita kumpulkan, untuk harapannya bisa menyusun pemikiran objektif dari kita jelaskan si karyawan tadi bisa punya keyakinan yang jelas bahwa gosip dan rumor misalkan itu negatif, itu tidak benar. Kemudian mode komunikasi di sini ada banyak, ada yang lisan, kemudian tertulis, dan juga yang lain. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah familiar ya kalau komunikasi itu. Misalkan kalau lisan itu bisa lewat rapat, kemudian karena kita masa pandemi ya, kita sering menggunakan video conferencing ya untuk conference calling, kemudian telepon ini yang sudah jadul, tapi mungkin masih ya hanya platformnya aja yang kita beda mungkin. Kemudian yang tertulis itu bisa pakai surat, mungkin PowerPoint juga seperti saya ini, kemudian email, instant messaging, kemudian pesan teks, bisa juga ya kita sekarang menggunakan sosial media ya, juga apps mungkin ya lebih in ya sesuai kondisi saat ini ya, berkomunikasi itu lebih menggunakan perkembangan teknologi ya. Blog ini yang sudah lama ya. Selanjutnya yang lainnya ini ada beberapa platform yang bisa dipakai mungkin ya, atau mungkin kita bisa pakai YouTube nih sekarang yang lagi ya kaitannya yang komunikasi yang lain ya. Jadi di sini untuk perkuliahan juga misalkan nggak harus langsung, kita bisa asinkronus juga gitu. Kemudian ada komunikasi nonverbal di sini selain yang tadinya ya mungkin verbal, bisa juga yang nonverbal tidak terucapkan. Di antaranya misalkan ini ya, gerakan tubuh, intonasi, penekanan kata-kata, ekspresi wajah, nah, kemudian jarak fisik. Nah, ini termasuk komunikasi nonverbal. Kemudian pilihan komunikasi, nah ini penentuan hal-hal yang penting ya apabila harapannya komunikasi itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, di sini kita melihat kekayaan saluran atau channel richness ya, di mana di sini memberikan aspek-aspek yang dibutuhkan ya. Tadi misalkan kita melihat di sini video conference sama face-to-face conversation, kita bandingkan, ini yang termasuk tinggi ya richness-nya atau kekayaannya dibandingkan ini memo dan juga mungkin formal report ya, yang cuma tertulis ya. Di sini diistilahkan rendah ya richness kekayaannya karena dia cuma data tertulis, di mana mungkin apabila ada ketidakjelasan kita nggak bisa konfirmasi. Sedangkan kalau kita komunikasi menggunakan video conference atau mungkin langsung ya face to face luring gitu, kita misalkan ada yang nggak pas, kita nggak jelas, kita bisa konfirmasi. Nah, disitulah ada high richness-nya. Kemudian pilihan komunikasi dalam kaitan metode komunikasi ya. Teman-teman bisa memilih ya ketika berkomunikasi platformnya itu apakah menggunakan yang tertulis, texting, atau mungkin lebih kepada komunikasi tadi ya yang langsung, misalkan pakai video conference gitu. Kemudian dalam kaitan pilihan komunikasi ada ini ya aspek yang juga menjadi fokus, yaitu informasi dalam kaitannya keamanan dari informasi itu sendiri. Tidak jarang biasanya kan gini ya, kalau misalkan ini ya, kalau kita menggunakan jaringan itu misalkan di kantor, tidak jarang kalau misalkan kita ini ya, bukan maksudnya diawasi, tetapi ya memang ada pengawasan ya, biasanya seperti itu. Apakah misalkan jaringan kantor itu digunakan dengan benar gitu loh, maksudnya tidak mungkin kekhawatiran organisasi itu di mana mungkin ada rahasia-rahasia perusahaan yang disampaikan keluar seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti itu kaitan keamanan data yang internal disampaikan keluar. Padahal harapannya kan organisasi itu sangat menjaga ya agar kerahasiaan informasinya tetap di situ gitu. Kemudian komunikasi yang persuasif, di sini ada automatic and control processing. Untuk automatic dan control processing di sini, misalnya kalau otomatis itu, misalkan teman-teman ya beli soda ataupun beli produk apapun, yang teman-teman biasanya cuman secara otomatis, misalkan lihat iklan atau gambar di iklan itu menarik gitu, teman-teman jadi otomatis tidak perlu berpikir, oh
oke, saya suka dengan gambar iklan itu. Oke, kemudian saya membeli produk tersebut. Beda dengan pemrosesan terkontrol. Terkontrol di sini atau kontrol processing itu teman-teman butuh ini fakta, angka, dan juga logika ya. Dimana kalau mau beli itu harus mikir dulu. Misalkan teman-teman mau beli rumah, nah itu nominalnya besar. Nah, teman-teman harus mikir angkanya ada budget berapa, dihitung nanti misalkan dengan kredit, di kredit itu akan jangka waktu berapa, kemudian apakah itu nanti ke depannya menguntungkan atau tidak, ada banyak ya, apakah lokasinya itu bagus atau enggak, teman-teman harus banyak pertimbangan. Nah, disinilah proses terkontrol, di mana ini ya butuh usaha-usaha untuk benar-benar kita cari tahu uh, lebih lanjut secara terperinci gitu. Kemudian hambatan komunikasi yang efektif, ini biasanya ada filtering. Filtering ini adalah penyaringan ya, di mana tidak semua bagian informasi bisa disampaikan langsung. Misalnya cuma misalnya informasi tertentu saja. Kemudian kaitannya ada ini persepsi selektif, mungkin sejenis juga dengan filtering, di mana informasi yang disampaikan itu hanya dipilih. Misalkan sesuai kebutuhan. Misalkan kebutuhannya itu misalkan untuk buat kondisi marketing saja, misalkan informasi yang dikaitkan. Jadi atau mungkin untuk kebutuhan pada masa saat ini aja, nggak ada planning untuk selanjutnya gitu. Kemudian kelebihan informasi atau information overload. Nah, di sini kondisi ketika jumlah kapasitas pemrosesan itu terbatas. Kapasitas pemrosesan individu itu kan terbatas ketika informasinya itu berlebihan. Misalkan teman-teman mau membeli suatu produk, sudah searching, sudah cari tahu leaflet atau mungkin brosur untuk ini ya, cari info di internet banyak terkait produk tersebut. Ternyata terlalu banyak yang kita cari. Kebetulan kita jadi bingung mungkin referensi mana ketika mungkin berbeda-beda ya, informasi yang disampaikan beda-beda, jadi teman-teman malah information overload, kebingungan mau milih yang mana misalkan untuk dibeli, karena semuanya mungkin punya informasi yang sedikit berlainan gitu, jadi tidak koheren, jadi bingung, overload mana yang menghasilkan informasi yang pas ya, kebanyakan gitu. Emosi ini juga berpengaruh ya dalam komunikasi yang efektif, di mana kadang-kadang mungkin lebih kepada mungkin ini ya, kalau marah mungkin ya, kalau bahagia mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kalau marah mungkin bisa ya, kita jadi kurang rasional dalam berpikir, kurang objektif, kadang lebih kepada feeling kita anger ya, terlalu marah itu dalam pengambilan keputusan kadang berpengaruh. Selanjutnya bahasa ini kan kadang-kadang kita bahasanya beda-beda ya dalam komunikasi, itu wajar, dan kalau misalkan bahasanya sama pun itu bisa menimbulkan ini ya, hambatan juga. Misalkan kebetulan saya ini Jawa ya, Jawa itu kan biasanya kalau di Jogja, dengan saya di Jogja ini ada ini ya, bahasa kromo atau bahasa Jawa kromo itu ada inggil yang halus. Kalau kita biasanya ngomong bahasa ada kita lihat konteksnya usia. Kalau kita berbicara dengan orang yang usianya jauh lebih tua, nah kita menggunakan kromo inggil atau bahasa yang lebih halus. Kadang-kadang kayak gitu membuat kesulitan ya komunikasi. Sedangkan anak-anak yang mungkin berusia yang sekarang itu biasanya tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Mereka lebih familiar dengan mungkin bahasa Indonesia seperti itu. Ada leveling mungkin. Tuh. Kemudian diam, nah, diam ini juga ini ya bisa menimbulkan banyak persepsi. Apakah dia tidak paham atau mungkin ini ya tidak tertarik dengan topik yang dibahas. Nah, ini diam ini juga menimbulkan banyak persepsi. Kemudian ada ketakutan atas komunikasi ya, ada pula yang takut ini. Misalkan telepon, ada mungkin yang terlalu introvert, misalkan, atau mungkin teman-teman yang jarang ya mungkin berkomunikasi seperti ini, misalkan komunikasi di forum, mungkin teman-teman bisa ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mungkin membantu untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman, jadi berani menyampaikan ide lebih baik gitu. Kemudian yang terakhir adalah berbohong di sini kaitannya ini ya, kesalahan penyajian informasi ya, mana mungkin bisa juga ya ini sengaja atau tidak disengaja. Nah, di sini kan ada hambatan ya, di mana nanti bukan informasi yang sebenarnya aktual yang kita dapatkan, tetapi ada ini ya kebohongan di dalamnya. Nah, di sini selanjutnya ada faktor budaya, beberapa hambatan dalam kaitannya budaya ya. Nah, budaya di sini kita lihat mungkin langsung saja di sini budaya itu misalkan kita lihat kalau misalkan kita di negara-negara yang timur itu biasanya
isyarat itu kalau mungkin di negara mungkin teman-teman sering lihat ya Korea, Jepang gitu, kalau misalkan mereka merunduk itu salah satu isyarat ya mungkin, dan juga ini ya gelar, penyampaian gelar itu juga termasuk bagian komunikasi ya. Isyarat gerak itu juga komunikasi, sedangkan kalau misalkan di negara-negara seperti Eropa, Amerika itu mereka lebih kepada bahasa lisan dan tulis ya. Bahasa tubuh atau gelar formal itu tidak terlalu diperhatikan dalam komunikasi. Kemudian untuk faktor budaya selanjutnya adalah panduan budaya ya. Jadi di sini ketika ini ya komunikasi itu di dalam bisnis itu biasanya bermacam-macam. Nah, di sini wajar saja ya kita untuk mengakomodir heterogen ya, kondisi yang heterogen atau berbeda ya. Harapannya di mana ini kita bisa saling belajar, nanti bisa ini ya saling berkomunikasi secara efektif, menghargai perbedaan tersebut untuk ini ya, karena kan kalau macam-macam itu kan ini ya banyak sekali referensi ide ya, yang kita bisa tangkap kreativitasnya itu tinggi. Nah, tapi kan bagaimana nanti kita mengakomodir komunikasi tersebut biar bisa efektif, jadi semuanya ide yang masuk tadi dengan berbagai faktor budaya yang berbeda misalkan tetap terakomodir gitu. Untuk ringkasannya, hubungan antara komunikasi dan juga kepuasan di sini ini ya, maka kalau misalkan komunikasinya tidak jelas ya mungkin ya ketidakpastian, menimbulkan suatu ketidakpastian yang akhirnya pada ini ketidakpuasan, yang menghasilkan ketidakpuasan dari karyawan. Kemudian dalam kaitan distorsi, ambiguitas, dan ketidaksesuaian, dan ketidakjelasan pesan itu kan nanti ini ya kadang-kadang ketidakpastian, meningkatkan ketidakpastian dalam artian pengambilan keputusan mungkin jadi tidak jelas. Kemudian perhatian yang cermat, nah ini metode ataupun mode untuk komunikasi mungkin perlu diperhatikan ya. Misalkan ketika kita kondisi pandemi yang nggak bisa, misalkan diharapkan untuk luring terus gitu, oke kita memanfaatkan platform-platform yang bisa membantu gitu. Sehingga meskipun keterbatasan kondisi tidak bisa bertemu langsung, tetapi informasi tadi bisa diinterpretasikan dan diterima dengan benar oleh si penerima. Kemudian di sini nanti kebetulan ini ya untuk penugasan ada 2. Di sini ada yang pertama teman-teman ini tim ya. Nah, kenapa tim? Saya harapannya itu biar ada ini ya apa? Memang sih kemarin kalau untuk diinstruksikan untuk menghindari tim ya, tapi harapannya untuk teman-teman bisa berdiskusi ya dengan teman-teman sekelompoknya. Kalau diinstruksi memang menghindari untuk tim ya, teman-teman juga kemarin kasih saran ya untuk jangan tim ya Bu, tapi kita coba aja dulu. Kemarin karena Bu Sarah sendiri beliau menyampaikan tim bisa kok teman-teman mahasiswa tuh bisa gitu loh untuk diskusi tim gitu loh. Jadi it's okay, nggak apa-apa dicoba dulu lah. Kita lanjutkan untuk diskusi tim ya, nanti tim itu tugasnya gimana teman-teman menentukan suatu figur ya, menentukan figur yang memiliki aspek-aspek leadership. Nah, kalian coba jelaskan ke aspek-aspek leadership yang dimiliki sama figur tadi. Boleh fiksi atau boleh tokoh real. Kebetulan sih ada sih saya cobain video ini, tapi waktunya nanggung ya. Kita ada sampai jam 9.10 ya, lebih 10 menit ya. Nanti bisa apa enggak apa-apa sih, nanti coba dibahas aja. Terus ini untuk yang ini bisa juga ya, untuk yang tadi referensinya bisa tokoh fiksi atau real, bisa juga diambil dari organisasi tertentu. Jadi misalkan teman-teman untuk final project, teman-teman ini kan kemarin kita nentuinnya ada SME, ada healthcare itu ya fokusnya, tapi saya rasa karena kondisi juga, jadi kita bebas aja untuk organisasinya atau perusahaannya bebas, teman-teman bisa ambil mungkin di sekitar teman-teman yang memudahkan, yang kalian tahu itu, kalian tahu mungkin ada figur pemimpin, ada ini contoh figur pemimpin lokal yang ternyata bisa ini ya kalian identifikasi aspek kepemimpinannya seperti apa gitu. Kemudian dari nomor 1 ini dari figur nomor 1 jelaskan aspek komunikasi dalam kaitannya kepemimpinan tokoh tersebut. Jadi aspek komunikasi saya contohkan, misalkan gini, kalau kebetulan di sini ada video ya, nanti ini ya, teman-teman lihat dulu deh, masih ada deh 4 menit.
Kita coba lihat video dulu. Karena sekalian saya bahas aja sih. Bahas aja ya kayaknya, soalnya mau coba diskusi waktunya nanti. Ini bisa kedengeran nggak? Kecil ya suaranya. Saya udah maksimal. Bisa kedengeran nggak suaranya? Yang kemarin udah maksimal. Bisa terdengar suaranya di teman-teman? Maksimal di saya soalnya. Dengar nggak suaranya dari teman-teman? Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada. Nggak ada suaranya ya? Iya, Bu. Nggak ada. Kalau misalkan pakai ini, nggak apa-apa sih, nanti kita ini aja ya. Nggak enak juga nggak ada suaranya. Soalnya tadi saya udah set sih di ininya, apa namanya, sebentar ya, kontrolnya itu udah saya masukin, tapi kenapa kadang-kadang voice-nya nggak masuk ya? Speakernya tuh saya kan pakai ini, defaultnya udah sih. Ini masuk ya suaranya ya? Ini masuk suaranya, tapi kok ini ya? Nah, ini juga sama sih. Masuk nggak suaranya? Ada, Bu, tapi kayak putus-putus gitu. Putus-putus ya, soalnya pakai internet ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman lihat aja ya. Karena cuma saya review aja buat bantu di penugasan aja sih. Itu ya, biar kita cepet aja. Karena waktu saya ternyata nanggung. Yang ini materinya jadi rasanya panjang banget. Kemarin juga sih, kebetulan di kelas A juga. Sebenarnya ini mau saya buka ya buat diskusi, tapi kadang waktunya ternyata nggak nyampe juga sama. Padahal saya udah berusaha agak cepet sih, ternyata sama juga. Kita coba aja, nggak apa-apa, nanti cuma teman-teman bisa lihat lagi sih videonya, nanti saya sertakan linknya. Ini cuman untuk ini membantu yang nomor 2 tadi.
Oke, nah, itu maksudnya di sana langsung aja ya, saya review aja ya. Jadi di dalam Madagaskar itu ada ini ya, suatu kepemimpinan di Penguin tadi yang menarik pembelajarannya bahwa saya pakai tokoh fiksi ya, si Penguin tadi itu bisa ini, yang menarik dia bisa ini melakukan dalam kaitannya nomor 2 di sini, dia melakukan ini yang menarik kepemimpinannya itu bagus. Jadi dia menggunakan yang ini tipe komunikasi yang di sini. Nah, yang download communication di Penguin tadi coba ini ya menetapkan tujuan bagaimana landingnya itu biar bisa bagus, dan dia memberikan instruksi pekerjaan apa yang dilakukan masing-masing tadi ya bawahannya tadi untuk bisa landingnya itu bagus. Nanti di situ yang menarik, saya menggunakan komunikasi yang bersifat downward dalam kaitannya kepemimpinannya si ini. Kebetulan karakter figurnya tadi yang Penguin tadi yang di Madagaskar contohnya, pemimpinannya bagus, dimana dia ini ya, menariknya tadi dia bisa menjadi pemimpin yang bisa ini ya, apa namanya, memberikan instruksi yang jelas gitu loh di dalam kepemimpinannya seperti itu. Jadi dia jelas untuk memberikan apa ya job desk-nya si bawahannya, atau mungkin tadi ya dia ini ya kalau misalkan tidak mampu terus ini ya menawarkan ke yang pihak di luarnya apakah yang lain bisa gitu. Ya mungkin contohnya seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan yang lain juga. Itu sih untuk ininya. Terus udah ya saya kira untuk ini. Oh ya, yang UTS kayaknya karena waktunya terbatas ya teman-teman mungkin bisa ngecek ya untuk pembahasan UTS-nya melalui recordingnya ya. Ada pembahasannya sih. Mungkin next time kalau waktunya ada agak cukup, insya Allah saya bahas ya. Karena kebetulan sih yang ini juga kemarin di teman-teman kelas A juga agak habis waktunya. Saya kira seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf ya kalau mungkin kita waktunya terbatas gitu. Nah ini ada yang bermasalah untuk ini ya, manual. Oke, yang manual. Sebentar saya cek ya, teman-teman bisa ngecek ini untuk apa presensinya. Sebentar, ini saya yang sudah masuk. Ibu mau saya tanya. Oh ya, ini ada 8 yang belum. Silahkan. Ada yang kesulitan nanti konfirmasi ya. Gimana Mbak? Ada pertanyaannya? Itu tadi yang katanya final project itu maksudnya apa, Bu? Nah, itu kan kebetulan sih kemarin kan gini. Jadi kalau di Bu Sarah itu mintanya ada semacam final project ini. Jadi teman-teman kayak apa ya? Saya juga agak lupa sih kemarin tuh. Kalau pokoknya kalau di karena mungkin belum ini ya di kontrak itu kan ada ya. Nah, saya cross check dulu. Kalau waktu itu kan dijelaskannya ini ada di kontrak perkuliahan untuk yang jadi nanti di akhir itu teman-teman itu kalau di Busara dulu itu mintanya apa ya ada video gitu loh teman-teman, di akhir itu teman-teman berkelompok terus bikin video tentang ini ya kalau waktu itu ada kasus gitu, tapi kebetulan kan saya diskusi sama Bu Sarah itu kasusnya kan sebenarnya dari kita, rencana mau dari kita, tapi kan itu saya tawarkan ya ke teman-teman mau dari kita atau dari kalian, karena kan kemarin pandemi terus kalau nggak salah saya lupa antar kelas A atau kelas B itu mendingan dari teman-teman aja gitu loh, jadi kalian menganalisis. Nah, kalau ini kan kebijakannya antara dari saya atau dari teman-teman ini kan kemarin saya kembalikan ya, karena kalau yang dari Bu Sarah itu cuman mintanya di akhir itu ada semacam penugasan kelompok. Penugasan kelompok itu teman-teman saya diskusi kasus gitu loh, diskusi kasus kemudian kalian kasih reviewnya gitu.
Nah, kalau saya mungkin lebih gampangnya gini aja, dari semacam resume dari pembelajaran aja. Kita kan belajar banyak ya pembelajaran ini, ada yang terkait individu, ada yang terkait grup atau kelompok, kemudian nanti sistem organisasi. Mendingan karena kondisi pandemi, teman-teman bisa melihat aja sih mungkin di sekitar kalian, belajar ya dari organisasi gitu, atau mungkin perusahaan di sekitar kalian yang kalian bisa aja, atau mungkin kasus yang ada di internet juga boleh sih, nggak usah repot-repot nyari keluar, nggak apa-apa, cari yang kalian bisa akses di internet, it's okay, nggak masalah. Terus coba dianalisis misalkan perusahaannya dari mulai misalkan budaya yang kaitannya individu kemarin, misalkan contohnya kepuasan kerjanya gimana sih karyawan itu maaf ya suaranya habis, kepuasan kerjanya seperti apa. Terus misalkan yang kaitannya grup, teman-teman kita bisa lihat leadership di organisasi atau perusahaan itu yang teman-teman pilih, misalkan dari internet nggak apa-apa. Internet itu kayak apa, misalkan ya Traveloka teman-teman bisa cari info, oh kepemimpinannya di Traveloka seperti ini Bu gitu. Nah tadi ya figurnya, misalkan ada figur yang kalian sampaikan, figur siapa gitu, yang kepemimpinannya seperti apa, kemudian kaitannya misalnya komunikasi yang beliau sampaikan ini seperti ini Bu, misalkan dalam kondisi pandemik bisa memanfaatkan ini ya di organisasi tersebut, ini ya dia lebih banyak misalkan menggunakan Zoom atau bagaimana gitu, dalam kaitannya aspek-aspek yang kita pelajari dalam topik-topik kita gitu, dihubungkan gitu. Hampir mirip dengan mungkin ke UTS ya. Jadi ada kondisi-kondisi kasus yang teman-teman bisa hubungkan. Saya agak lupa kalau untuk aturannya sepertinya seperti itu ya, nggak terlalu ini, belum di ini ya. Ini ada penugasan ya, dikerjakan berkelompok sesuai jadwal panel project ini ya, webinar presentasi tim. Kalau kemarin itu acuannya sebenarnya karena beliau Bu Sarah kan sudah membawakan mata kuliah ini sebelumnya, beliau pengennya itu ada semacam ini final project di akhir gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya waktu itu kan beliau juga ada pandangan mau bikin ini di akhir itu ada semacam webinar tapi kita mendatangkan tamu. Jadi nanti ada beliau yang dari luar untuk ngisi gitu loh, bukan hanya dari dosen sendiri gitu. Tapi itu pun saya juga belum diskusi lagi dengan beliau gimana. Tapi kebetulan saya udah nyari ada teman sendiri yang saya kontak untuk ngisi gitu loh. Kalau misalkan mau, cuma nanti saya juga sesuaiin jadwal ke teman-teman juga kan, karena kan kebetulan saya mengampu 2 kelas, jadwalnya beda. Nah, itu kan saya juga belum begitu tahu teknisnya gimana kalau di Pusarah. Kalau ini kan teman-teman bisa ya, bikin recording gitu ya, kaitannya analisis terkait si organisasi atau perusahaan yang kalian teliti dalam ini 3 determinan, individu, kelompok, dan juga organisasi. Kita kan belajar beberapa aspek, yaitu ada yang kaitannya job satisfaction, kemudian yang kelompok ini misalkan leadership dan juga communication, kemudian nanti ada sistem organisasi, misalkan culture atau budaya di dalam organisasi seperti apa. Nah nanti bisa, mungkin kemarin contohnya kayak di Microsoft itu kan saya kasih video, nah itu bisa juga tuh teman-teman bisa jadi bahan. Kalian melalui video itu kan bisa dianalisis dari segi individu dan kelompoknya, mungkin kalian explore dengan cari lagi di internet, itu juga bisa. Mungkin penjelasannya seperti itu kaitannya dengan penugasan final project-nya ya. Nggak, sedikit terlupa mungkin ya di awal seperti apa gitu. Karena beliau mintanya sih gitu. Jadi saya karena udah masuk ya di struktur penilaian ya. Ada final ya. Final, ada UTS, ada UAS juga. Bedanya kalau misalnya praktikum biasanya final tuh ya udah ya, nggak usah ada ya. Karena ya udah nggak apa-apa lah, nanti untuk nambah nilai teman-teman gitu. Ya, jadi yang ini nanti untuk penugasannya nggak usah panjang-panjang, mungkin satu paragraf aja gitu. Kan satu figur, kalian jelasin aspek kepemimpinannya seperti apa dalam satu paragraf. Kemudian yang nomor 2-nya dari figur yang satu, kalian ada beri penjelasan di paragraf yang kedua untuk nomor 2 gitu. Itu sepertinya untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lagi, atau Mas? Ibu, saya belum absen, Bu. Oke, bentar. Seperti itu ya mungkin penjelasannya ya untuk tugasnya ya. Karena kondisi juga sebenarnya kita terbatas, tapi harapannya apalagi ini materinya kan ada grup ya atau tim ya.
harapannya teman-teman juga meskipun terbatas jarak dengan teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa memanfaatkan platform-platform kayak Google Meet dan juga mungkin bisa pakai WhatsApp yang call itu kan bisa ya, grup call itu bisa ya untuk berdiskusi ya. Dengan keterbatasan itu teman-teman harapannya juga tetap bisa berdiskusi kelompok gitu. Ini untuk kehadirannya bisa ya dicek masih kelihatan nggak di kalian ya? Sekalian ngecek ya. Mohon maaf nih agak kelamaan. Kelihatan, Bu. Mbak ini ya, Mbak Katrina. Iya, saya hadir. Oke, sip. Terima kasih. Saya lanjut. Mas Muhammad Dafa ada? Mas Muhammad Dafa? Belum ya? Di listingnya ada nggak? Ada ya? Oke, saya lanjut dulu. Ada Mbak Santa Monica? Ada? Mbak Santa Monica ada? Belum ya? Oke, Mbak Santa Monica belum. Ini ada lagi ya. Mbak Erika ya? Saya turunin lagi yang belum. Ini saya lanjut Udah ke absen semua. siapa? Erika udah kan? Mbak Erika udah. Oh. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, Ahmad udah hadir belum, Bu? Mbak Erika, kemudian ini ya, yang belum aja yang saya sebut ya, biar nggak bingung. Yang saya sebut selanjutnya tadi Mbak Santa Monica belum, kemudian Mbak Vinka Anindya, dan Mbak Vinka. Ini ya, Mbak Vinka. Belum ada. Oke, belum ada, kita lanjutkan dulu. Ada Mas Rian tadi ada ya? Mas Rian Aditya, ini tadi di komen. Hadir, Bu. Oke. Mas Rian, kemudian aduh kenapa ini? Bentar. Kemudian ada Mbak Firda Fakhratul Wadiah, Mbak Firda. Ada, Bu. Oke. Tadi ada yang masalah ya presensi. Ini ada ini. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Yoga Widya Pradana. Ada Mas Yoga. Ahmad Torik, oke. Mas Yoga ada ya, dia di bawah. Kemudian Mas Ahmad Torik tadi. Oh, Mas Yoga izin. Oke, terima kasih Mbak. Ini Mas Nurul Ahmad Solihin. Ini 19 ya. Ahmad Basalama. Ya? Ahmad Basalama. Absen atas. Oh, Mas Ahmad. Oke, sebentar ya. Cek dulu. Ada kayaknya tadi Mas. Orang nggak disebut kok. Ini masuk Mas. Masuk. Sip. Yang saya refresh dulu ya. Maaf ya jadi kelewatan banyak waktunya. Di sini ada ini ya, hadir 34, izin 1, belum presensi ada 3. Ada Mas Muhammad Dafa, ada Mbak Santa Monica, sama Mas Nurul Ahmad Solihin ya. Nanti silahkan konfirmasi. Oke, saya kira cukup ya. Ini yang belum hadir, yang ada 3 ini. Saya kira cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Teman-teman masih ada yang ditanyakan, dikonfirmasi atau gimana? Kaitannya untuk tugas kelompok final ya. Finalnya seperti itu ya gambarannya teman-teman. Jadi nanti coba aja dari aspek-aspek yang sudah dipelajari nanti dimasukkan dengan mungkin kasus yang teman-teman pilih gitu. Pilih aja teman-teman, milih sendiri aja lah lebih enak ya mungkin. Nggak harus ada di lapangan di sekitar kalian, bisa cari di internet yang mana yang terjangkau lah, yang memudahkan. Yang penting permintaannya misalkan final itu ada gitu aja sih, gitu aja ya. Ranahnya nanti 3 ya, aspek penilaiannya individu, kelompok, dan juga sistem organisasi. Aspek-aspek yang udah kita pelajari konsepnya kan banyak kan ya, nah, bisa kita sesuaikan. Saya kira seperti itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf yang terlewat banyak. Tadi pakai acara video juga sih.
Kebetulan kalau teman-teman yang di kelas A kemarin langsung saya bahas juga karena dia katanya nggak kedengeran suaranya. Oke, saya kira seperti itu. Untuk UTS-nya mohon maaf ya, kalau belum sempat waktu untuk bahas, silakan teman-teman bisa ngecek di recording atau mungkin next time kalau ada waktu, insya Allah kita bahas. Tuh nilainya sudah ya, saya kira cukup ya. Untuk tugas juga yang sebelumnya mungkin sebelum saya bahas nanti sekalian review setelah teman-teman mengerjakan gitu aja. Kira cukup ya. Saya sendiri apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian teman-teman semua. Saya cukupkan ya pembelajaran kita. Semoga semua teman-teman tetap sehat. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya karena berhubung akhir tahun kita juga nggak tahu, nanti kita ngikutin aja ya jadwalnya. Yang dapat libur yang mana, yang enggak yang mana, karena kemarin ada perubahan jadwal juga. Itu saya kira cukup ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Rekodnya saya stop ya. Silahkan kalau ada yang mau live, kalau mau ikut nanti ada kelas yang lain.